Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dila Novella. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang intervensi teknikal dalam pengembangan organisasi. Pada kali ini ada 3 pokok pembahasan dalam intervensi teknikal. Yang pertama, sistem sosioteknikal. Yang kedua, pengembangan tim kerja. Dan yang ketiga, peningkatan mutu karyawan. Sebelum masuk pada pembahasan 3 tadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana intervensi teknikal tersebut. Intervensi teknikal berfokus pada tingkat pekerjaannya. Melalui penggunaan intervensi ini ialah perluasan pekerjaan secara vertikal. Teknik penerapannya, yang pertama, penggabungan tugas agar pelaksanaan yang tadinya terbagi-bagi menjadi menyatu atau di dalam sistem tersebut terjadi kerjasama. Dan kedua, penciptaan satuan kerja dalam organisasi, di mana terdapat aneka ragam pekerjaan seorang karyawan atau pegawai. Penciptaan satuan kerja ini agar fungsi pegawai atau karyawan dalam organisasi tersebut terkoordinasi sehingga pekerjaan terselenggarakan dengan baik. Yang ketiga, penciptaan hubungan kerja dengan klien. Yang keempat, pengembangan pekerjaan secara vertikal. Dan yang kelima, membuka saluran umpan balik. Selanjutnya kita masuk pada sistem sosioteknikal. Sistem sosioteknikal, tekniknya meliputi merancang ulang pekerjaan. Merancang ulang pekerjaan ini adalah kegiatan merancang atau menyusun kembali rencana-rencana yang telah terlebih dahulu sudah diancang-ancang atau direncanakan oleh seseorang pegawai atau karyawan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua, mengoptimalisasi pemenuhan tuntutan sosial dan teknikal. Jadi dalam organisasi tersebut ada 2 hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, sosial. Sosial di sini adalah karyawan ataupun pegawai itu sendiri yang bekerja di sebuah lingkup organisasi. Dan pertimbangan yang kedua yaitu teknikal. Teknikal ini adalah alat atau prosedur atau suatu alat yang dipakai untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam organisasi. Selanjutnya ada pengembangan tim kerja. Dalam pengembangan tim kerja, untuk membentuk suatu tim yang solid, maka sangat dibutuhkan yang pertama, dibutuhkan tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu forming atau tahap pembentukan. Forming atau tahap pembentukan di sini yaitu di mana pegawai atau karyawan sudah mulai menyesuaikan diri dalam organisasi. Yang kedua, storming atau tahap konflik. Di lingkup organisasi, karyawan atau pegawai akan berkompetisi mengeluarkan ide-idenya atau gagasannya. Dalam menyampaikan ide atau gagasannya tersebut sering terjadi atau memancing sebuah konflik karena setiap karyawan atau pegawai akan berpacu dan menginginkan idenya lah yang diambil oleh atasan untuk merujuk suatu pertimbangan atau keputusan. Yang ketiga, tahap norming atau tahap pembentukan norma. Pada tahap ini, pegawai sudah mengetahui ciri khas karyawan atau pegawai masing-masing sehingga saling melengkapi dan menutupi kekurangan. Performing, tahap selanjutnya itu tahap performing atau tahap penunjukan kinerja. Performing dalam penunjukan kinerja ini, para pegawai maupun karyawan sudah menunjukkan suatu kemajuan yang pesat atas pencapaian suatu sasaran dalam organisasi tersebut. Baiklah, yang terakhir adalah peningkatan mutu karyawan. Dalam peningkatan mutu karyawan ini memandang bahwa dalam suatu organisasi hal yang perlu diperhatikan tidak hanya suatu keputusan, suatu kebijakan atau sasaran yang ingin dicapai, tetapi juga harus memperhitungkan bagaimana pengembangan karyawannya, bagaimana
mutu karyawannya. Jadi yang diperhatikan tersebut adalah karyawannya itu sendiri. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.